Emang iya ya? Dik, lihat deh. Coba, mana? Ini. Loh, kok mukanya hilang? Mana, Clara? Oh, kelewatan muternya. Ini kelewatan. Sorry. Ini katanya ada operasi gratis. Baksos gitu loh, operasi katarak gratis operasi. Sekarang gini Klar, aku kasih tahu. Udah banyak banget tuh di pelang-pelang pinggir jalan. Katarak sembuh tanpa operasi. Emang bisa? Ih, jarang main nih, ketahuan nih. Kalau main cuma di pekarangan rumah doang. Iya, maksudnya nggak perhatiin pelang-pelang juga sih. Iya kan suka gitu kan, katarak gitu kan, wasir segala macam sembuh tanpa operasi. Biasanya ada kataraknya juga tuh yang bisa. Kok bisa? Ya makanya ngapain operasi? Emang masih pada mau masyarakat dikasih operasi gratis lah, orang itu bisa nggak pakai operasi? Tapi bener nggak itu? Ya, jangan sampai cuma iklan doang. Ya operasinya mungkin tergantung ya, operasi semut, operasi zebra gitu kan nggak tahu. Tapi gitu makanya banyak orang yang sekarang mikirnya, ya ngapain mesti operasi? Enggak loh, mata lo ini. Nah justru itu orang tuh banyak yang mikir, wah mata diubek-ubek pakai pisau kan ngeri. Oh enggak, katarak itu cuma bisa sembuh karena operasi. Itu dia. Kaget, Kita bahas hari ini. astaga. Kita mau ngebahas itu Clara hari ini. Makanya kita panggil narasumber yang benar-benar bisa ngasih paham. Ngasih paham. Masih paham. Dokter kandungan dong. Enggak, dokter mata masih kan? mata Ya lah. udah, Kan kita masalah mata. Opening dulu. Iya, kita sapa pemirsa dulu ya. Yoi. Biar semuanya pada nonton nih. Bener nggak? Betul. Katarak itu bisa sembuh tanpa operasi. Atau enggak, kita lihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi pemirsa, jumpa lagi dengan saya Dika dan Yohan Clara tentunya di acara dokter. Halo dokter, karena Halo saya dokter. halonya kurang. Betul. Halo dokter, karena saya itu Asik. Bener. Karena kepikiran nih, katarak bener nggak bisa disembuhkan. Sampai hilang halonya. sampai- Atau karena katarak jadi nggak kebaca halonya. Oh iya. Jangan sampai cuy, jangan sampai. Ketok-ketok dulu, ketok-ketok. Oke, jadi hari ini kita mau ngebahas soal bagaimana yang namanya katarak itu ditreatment atau disembuhkan. Betul. Bisa nggak itu yang kayak di pelang-pelang pinggir jalan tuh, yang katarak sembuh tanpa operasi? Kita baiknya langsung Iya, siapa yang panggil mau aja kita dokter kita ya, undang? betul sekali. Karena Siapa, hari ini Clara? udah kedatangan narasumber yang pertama yakni Dr. Retno Unggul Hapsari, SPM, dokter spesialis mata. Yoi, dan berikutnya ada Dr. Dini Hapsari ya. Ini depannya nggak ada pernikahan, bukan pernikahan dini. Enggak itu sih, film enggak. zaman dulu. Ya, jadi Dini Hapsari, Dr. Dini Hapsari adalah seorang spesialis mata yang pasti akan lebih ngerti sekali. Betul sekali. Seperti apa yang namanya katarak dapat disembuhkan. Tekniknya seperti apa, proses penyembuhannya, efek sampingnya. Dan Penasaran nggak? tadi mungkin nggak tanpa operasi. Nah, menarik sekali. Pemirsa juga pasti menantikannya dan mungkin ingin bertanya juga nih, betul nggak ya operasi itu seperti dia. apa? Boleh kirimkan pertanyaannya langsung ke DM Instagram @haldoktertvri. Karena nanti pada segmen kelima ya. Kelima. Narasumber kita. Kelima aja. Kelamaan. Narasumber kita akan menjawab secara tuntas pertanyaan dari pemirsa. Oke, jadi stay di Halo Dokter karena saat itu. Asik. Kembali lagi di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Nah, hari ini kita akan bahas tentang katarak, Tentang kebutuhan katarak. yang dapat disembuhkan. Ah, itu dia. Tapi dengan cara sekali. apa? Betul. Operasi atau enggak operasi? Biar lebih jelas, kita langsung memanggil. Yang pertama ada Dr. Dini Dini Hapsari, Hapsari. SPM, dokter spesialis Yoi. mata. Halo Dokter Dini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Selamat datang warahmatullahi lagi. wabarakatuh. Halo, Dokter. Dini, silakan dok. Silakan duduk dok. Kenapa Dokter Dini kita panggil duluan? Karena beliau lebih dini. Dini. Jadi lebih awal datangnya dan lebih awal kita akan ngobrolnya. Betul sekali. Dokter Dini, kasus katarak ini banyak nggak sih dok di masyarakat? Banyak. Banyak Karena katarak yang paling banyak karena aging. Sedangkan Karena apa? Aging. Oh, aging. penuaan. Iya, Oh, iya, sedangkan iya. itu nggak bisa dicegah. Makanya kita selalu bilang katarak itu suatu penyebab kebutaan yang tidak dapat dicegah, tapi Nggak. bisa diobati. Oke, berarti kejadiannya bisa, tapi setelah itu bisa dihilangin. Iya, bisa. Tapi tidak bisa dicegah. Tapi semua orang berarti akan kena katarak. Itu mulai? Iya. Oh enggak. Oh, Belum aging, belum aging. Masih muda Masih banget muda ini, masih loh. muda. Seperti apa dok cara menyembuhkannya? Atau mungkin kita bisa lebih paham dulu Boleh. apa itu sebenarnya katarak? Kita lihat ya. Monggo dok, Oke. silakan. Ya, jadi di sini saya ingin menerangkan bagaimana deteksi katarak sejak dini, gitu. Ya. Jadi apa itu katarak? Katarak per definisinya adalah segala sesuatu yang mengakibatkan kekeruhan pada lensa mata.
Ya, kalau bisa kita lihat ini udah jelas banget ya katarak yang udah benar-benar keras, kekuningan seperti ini. Ya. Nah, kemudian ini yang tidak ada katarak. Atau kalau misalnya kita lihat, jadi katarak itu kekeruhan pada lensa, ini seperti mata yang sehat, lensanya jernih, kemudian mata dengan katarak, lensanya memang keruh, kemudian dia agak sedikit swelling, membesar, gitu, bengkak. Kemudian warnanya pun juga kekuningan, makin lama. Oke, jadi akibatnya lensa mata posisi ada di sebelah sini. Gitu. Kita untuk melihat suatu objek membutuhkan suatu media refraksi yang semuanya jernih. Ketika ada katarak, dia keruh, akibatnya objeknya nanti yang di retina dia burem gitu. Kemudian cahayanya yang akan masuk ke retina juga dia disperse, jadi berpendar gitu. Akibatnya pasien biasanya melihatnya seperti itu, bisa burem, kemudian bisa berpendar silau gitu, terutama kalau lihat cahaya. Ada yang bilang katanya kayak ada asap gitu, Dok? Iya, berkabut. Karena itu tadi, jadi kan butek ya, butek. Awal-awal buteknya itu putih, lama-lama baru kuning gitu. Jadi kalau misalnya buteknya masih awal-awal putih, dia lihatnya kayak kabut, kayak keputihan, putih-putih gitu. Lama-lama udah kuning, ya dia lihatnya agak kekuningan gitu. Yang dia pasien lihat seperti itu. Nah, ini penyebabnya tadi seperti yang ditanyain. Paling besar karena proses penuaan, karena aging. Nah, makanya saya bilang tadi, ini tidak bisa dihambat. Semua orang pasti akan mengalami katarak. Hanya memang beda-beda tiap orang. Ada yang munculnya cepat, ada yang munculnya lama. Kayak itu bergantung apa, Dok? Nah, paling utama tergantung yang pertama kondisi penyakit sistemik. Jadi kalau misalnya kondisi badannya ada hipertensi tidak terkontrol, terutama diabetes yang tidak terkontrol, jadi pembentukan katarak lebih cepat. Jadi dia akan ada perubahan metabolisme yang terjadi di lensa, akibatnya lensanya lebih cepat keruh, lebih cepat butek, seperti itu, jadi lebih cepat katarak. Kemudian ada juga penuaan tadi, makanya tadi saya sampaikan, ada orang yang cepat, ada yang lama, tergantung kondisi badannya, kesehatannya masing-masing. Kayak ibaratnya, oh itu ada yang 40 tahun udah ubanan gitu, ada yang 60 tahun masih hitam, nah seperti itu bedanya. Tapi kalau trauma ini seperti apa ya? Apakah karena ditinggal itu trauma masa lalu beda lagi. Ngaruh nggak sih ke katarak gitu? Ya, yang kedua bawaan lahir itu kongenitalnya harusnya ke atas nih. Bawaan lahir juga bisa, yang lahir langsung katarak itu memang sudah bawaannya. Trauma, kepentok biasanya. Bisa aja kepentoknya pada saat kecil gitu, misalnya dia kepentok trauma tumpul, bisa trauma tajam, apalagi kalau trauma tajam biasanya langsung terjadi kataraknya, misalnya ketusuk apa langsung kena, kecolok, jadi kapsul lensanya ada yang robek gitu, cepet itu hitungan hari juga bisa katarak. Atau misalnya trauma tumpul, kebentur, udah tahun lalu dia pelan-pelan gitu, makin lama makin keruh, makanya tiba-tiba loh kok umur 25 tahun kok udah katarak gitu. Oh ternyata ada riwayat dulu pernah kepentok mungkin waktu kecil. Nah seperti itu juga bisa. Kalau kegebuk bola gitu gimana, Dok? Kan anak-anak cowok main bola sekarang dia kena muka gitu, bolanya kena mata juga. Kalau benar-benar kena mata ini ya bisa terjadi. Ya? Gitu. Lanjut, Dok. Kemudian bisa juga penyakit mata yang lain gitu. Misalnya infeksi mata yang matanya merah, infeksi di dalam bola mata yang tidak diobati, terus-terusan biasanya kan ada orang, aduh biarin aja nanti sembuh sendiri, mata merah juga sembuh sendiri. Nah itu bisa aja dia lama-lama mengalami perubahan metabolisme di dalam bola mata, termasuk di lensanya juga, keruh juga lama-lama gitu. Atau misalnya ada kayak kepentok itu tadi, kepentok. Terus retinanya mungkin lepas ya, terus dibiarin aja retina lepas gitu, jadi lama-lama dia nggak bisa lihat, katarak juga. Bisa juga ya bisa. retina. Jadi ya memang paling banyak karena katarak di usia tua yang karena aging, cuman kalau di usia muda biasanya itu kalau nggak ada penyakit penyerta atau ada trauma, kepentok atau bawaan lahir yang bisa dideteksi ternyata pada saat usia muda, ya bisa juga seperti itu. Kalau keseringan kalau keseringan pakai soft lens, Dok, karena kan itu juga ngasih pressure atau tekanan ya, itu bisa ngaruh juga nggak sih, Dok? Enggak. Dalam jangka waktu yang panjang. Sebenarnya kalau soft lens itu kan dia benar-benar di bagian luar, jadi di kornea. Jadi kalau resiko menggunakan soft lens jangka waktu panjang memang infeksi di daerah kornea. Selama infeksinya nggak sampai berat sekali, misalnya nggak sampai ulkus yang berat sampai masuk ke dalam, biasanya agak jauh.
lokasinya lensa kan di dalam gitu. Tapi kalau infeksinya benar-benar infeksi yang di dalam bola mata, iya resiko katarak. Dok, Gitu. kan tadi dokter sempat bilang bahwa bisa aja gara-gara mata merah didiemin jadi katarak. Berapa lama dok? Karena kan mata merah kan sering ya kita kena gitu kan, artinya kena debu ya merah. Kena sampo sabun merah. Karena iya, maksudnya seberapa lama yang dianggap dibiarkan sampai akhirnya bisa berubah dari merah doang jadi katarak? Oke. Ya, jadi mata merah itu kan beda-beda. Ada mata merah yang sebabnya memang di bagian luar, kayak itu tadi yang pakai softland. Ya. Iritasi pakai softland, Kena itu kan di debu. bagian luar, kena debu. Itu mah jauh. Tapi ada oke. memang mata merah yang karena ada proses yang terjadi di dalam bola mata, peradangan di dalam bola mata. Biasanya terkait dengan kondisi tubuh juga. Autoimun misalnya, itu juga matanya ada pada saat dia meradang matanya merah, itu bisa bikin katarak. Berapa lamanya tergantung seberapa lama dia tidak terkoreksi itu tadi kondisi sistemiknya, kondisi badannya. Oke. Gitu. Jadi jangan sepelekan mata merah juga dok ya? Belum tentu Iya. cuma karena debu atau tadi kelilipan doang. Iya, Penyakit karena penyerta sih ya, Iya, kayak hipertensi dan lain. mungkin bisa. karena kalau mata merah kan kalau kita nggak periksa ke dokter, kita nggak tahu mata merahnya dari luar aja atau di bagian dalamnya ada sesuatu atau apa, kan kita nggak tahu. Oke, mangga dok, teruskan. Oke, jadi gejala katarak awalnya biasanya yang pertama ini ukuran kacamatanya suka ganti-ganti. Jadi di atas 40, 50 itu misalnya kayak biasanya saya melihat enak kok, jauh terutama ya. Kalau dekat kan memang kalau usia 40 tahun biasanya lihat baca, dekat kan sudah mulai terganggu, jadi agak dijauhkan. Tapi biasanya bahasa jauhnya masih oke. Ketika dia udah bilang kok saya lihat jauh agak nggak enak ya, agak-agak buram-buram dikit tapi masih bisa kebaca kok. Nah gitu, saya cek ke optik bisa gitu, ternyata ukuran kacamata saya udah ganti. Nah itu waspada, biasanya gejala awal sekali katarak seperti itu. Karena awalnya kan mungkin sudah mulai ada kekeruhan, tapi dia belum mengganggu, jadi tajam penglihatannya masih bagus. Jadi kacamatanya ukurannya ganti-ganti gitu. Itu oke. gejala pertama. Kemudian memerlukan cahaya yang terang untuk baca. Ini slide-nya kayak ini. Iya, kepisah kan. Jadi dia butuh cahaya yang terang karena sudah mulai ada buremnya tadi tuh, ada kekeruhannya. Jadi dia butuh cahaya yang lebih terang biar kebacanya enak gitu. Itu belum sampai burem banget, biasanya awal-awal masih itu. Atau kalau lihat cahaya terutama di malam hari atau nyetir lihat sorot lampu dari depan dia berpendar gitu. Nah cahayanya itu biasanya awal-awal, lama-lama kalau dibiarkan baru mulai penglihatannya mulai berbayang kayak gini, mulai berbayang awal-awal. Habis itu kalau terus dibiarkan nggak bisa lihat seperti yang kondisi paling sana gambar. Iya. Tapi dari yang vision early sampai yang ke advance ini biasanya prosesnya berapa lama Tahunan. dok? Tahunan Iya. ya. Tahunan? Tahunan. Oh. Tapi gini dok, ini kan kalau kita lihat yang tengah ini kan seolah-olah kan sama kayak orang yang minus ya? Ngebedainnya gimana dok? Cara taunya, oh ini karena minus nih. Harus dikoreksi kacamata. Jadi dicek dulu tajam penglihatannya, pakai koreksi kacamata bisa nggak? Karena kan tadi katarak awal pun pakai kacamata bisa gitu. Jadi kita selama masih bisa dikoreksi dengan kacamata, ya sudah kacamata nggak apa-apa. Berarti minus kali ya kalau bisa dikoreksi. Tapi kalau enggak, berarti Sudah katarak. ada katarak, tapi memang cukup menggunakan koreksi kacamata. Oh, Karena gitu. memang masih awal sekali. Gitu. Awal-awalnya seperti itu, nggak apa-apa. Jadi gitu. artinya gini dok, meskipun buremnya karena katarak, ya kalau memang kacamata masih bisa diatasi, Bener. ya nggak apa-apa, nggak perlu buru-buru operasi, maksudnya gitu ya? Iya, Oke, gitu. dokter ini mungkin sambil duduk dulu ya dok. ya. Oke. Ini penasaran. Misalkan kalau mau beli kacamata kan kita harus ngecek dulu kan, minusnya itu di mana-mana bisa. Nah, sama harganya juga. Betul, ya kan? Iya kan? Nah, kalau dengan mesin yang diperiksa minusnya untuk kita tahu kacamata yang mana yang digunakan, itu bisa sekalian buat ngecek katarak nggak ya? Simpelnya. Tapi ditahan dulu ya dok ya, jangan jawab sekarang. Karena kita mau iklan dulu. Pemirsa di rumah juga kalau ingin bertanya juga bisa langsung kirimkan pertanyaannya ke DM Instagram @haldokter_tvri. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Halo Dokter, karena sehat itu asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena saat itu asik. Asik. Kita masih ngebahas soal katarak nih. Yang tadi kita ngomong sebenarnya ini nggak bisa dicegah ya dok ya? Iya. Artinya pasti semua orang makin tua makin ngalamin gitu Iya. kan. Tapi bisa diobatin. Nah tadi barusan sebelum bicara ngobatinnya nih, kita bicara deteksi.
Betul. gejala, meriksanya gimana. Tadi sebelum jeda, Clara sempat nanya. Betul. Kan kalau kita ke mall-mall tuh dok, itu kan ada yang Banyak di ya. optik-optik gitu kan. Nah, itu kan ada tuh yang bisa, oke cek mata gratis gitu kan. Keluarnya bayar. Oh sama juga dok, itu nggak gratis dok. Kalau ambil kacamatanya? Ambil kacamatanya. Nah, bisa nggak dok sekalian tahu, oh katarak nih dari situ alatnya? Ya, kalau yang pertama kalau di optik biasanya kan cek tajam penglihatan dulu. Jadi biasanya dia bisa lihat tajam penglihatannya nggak maksimal nih, nggak bisa nih sampai huruf yang normal orang bisa baca. Jadi biasanya dia tanda tanya nih orang optiknya gitu. Kalau yang orang optik yang benar dia bisa center. Katarak itu sebenarnya bisa kelihatan cuma pakai center. Oh gitu? Bisa. Hanya untuk ngelihat seberapa beratnya atau lapisannya yang mana, jenis kataraknya yang mana, memang harus ke dokter mata pakai slit lamp namanya. Oh. Tapi kalau nggak ada pakai senter pun bisa. Kalau kataraknya masih awal-awal, Katarak awal-awal nggak terlalu kelihatan. Oh, nggak kelihatan, susah. Apalagi kalau misalnya masih penglihatan masih bagus nggak kelihatan. oke. Harus dokter Yang mata. udah mulai keruh baru kelihatan pakai center dok ya? Pakai senter kelihatan. Oke dok, ada lagi mungkin yang disampaikan? Oke, jadi nah ini saya ingin menekankan bahwa katarak itu tidak menular, tidak merah. Jadi orang biasanya nggak sadar, kecuali nanti sudah burem baru sadar gitu, karena prosesnya pun tahunan gitu ya. Tapi dapat disembuhkan. Nah tadi kan Dokter Clara dan Dokter Dika terapi katarak tanpa operasi. Nah, itu itu kan ada dok pakai sebenarnya nggak tetes. bisa Oh, ya, nggak bisa? sama Tuh. sekali tidak bisa. Jadi bisa. katarak terapinya hanya operasi gitu. Tidak ada cara lain. Meskipun pakai tetes misalnya sari akar masalah atau gitu, nggak. Justru jangan ya, karena jangan. kadang-kadang ditetesin herbal atau yang sering tuh tetesin air sirih. Nah itu bener-bener jangan. Banyak Air sirih. tetes air sirih, tetes apa, justru nanti malah infeksi korneanya. Kornea yang tadinya di luar nih jernih nggak ada masalah, yang masalah kan lensanya. Malah korneanya kenapa-napa, lensanya kenapa-napa gitu. Jadi bener-bener kalau ada katarak burem udahlah ke dokter mata. Memang satu-satunya cara operasi. Tapi kalau misalnya saya belum mau operasi dulu, gimana dok? Gitu. Nah itu konsultasi dulu dengan dokter. Nah. Karena ada indikasi nih, kapan saat yang tepat untuk dilakukan operasi. Jadi saya ingin menekankan bahwa harus melakukan operasi atau bedah katarak. Jadi yang dilakukan apa? Kataraknya dikeluarkan, simpelnya ya, kataraknya dikeluarkan, ditanam lensa baru, lensa Oke. tanam. Nah, kataraknya dikeluarkan, caranya seperti apa? Jadi zaman dulu itu ada dua manual gitu. Jadi dia disayat manual, insisinya lebar, dikeluarkan manual, kemudian dijahit, jahitannya banyak gitu. Nah sekarang kita sebenarnya sudah mulai canggih. Jadi insisinya kecil, kataraknya kita pakai mesin gitu ya. Kataraknya dihancurkan di dalam bola mata menggunakan ultrasound, namanya phacoemulsification. Mungkin kalau orang awam biasanya saya operasi katarak dengan teknik laser. Nah itu padahal sebenarnya bukan laser gitu. Cuman biasanya orang awam banyak yang bilang saya operasi kataraknya laser, bukan laser. Tapi memang pakai ultrasound, dihancurkan di dalam, kemudian disedot, kita pasang lensa tanam. Itu dihancurin nggak apa-apa dok? Aman tuh? Nggak, Aman. yang Bisa lainnya nggak ikut mungkin. hancur juga kan? Kan ada energinya, ada energinya diatur. Oh, gitu. oke. Jadi pasti tepat sasaran yang lah ya. dihancurkan di situ aja, makanya ya memang harus ke dokter mata. Kalau enggak ya nggak bisa. Iya, tapi gitu. dok, mungkin yang menarik adalah bahwa yang namanya katarak ini tadi tidak mungkin sembuh tanpa operasi. Iya. Itu kenapa dok? Apakah memang dia nggak bisa balik lagi si lensanya? Iya, dia irreversible. Ketika dia sudah keruh, itu ada serabut lensanya, udah nggak bisa lagi balik. Jadi nggak bisa diganti dibagusin baru. lagi, harus diganti. Harus ganti dengan yang baru. Oke. Nah ini akhirnya ke poin yang pertama, kapan saat yang tepat untuk operasi? Jadi kita biasanya mengenal ada dua macam indikasi. Yang pertama indikasi medis, yang kedua indikasi sosial. Oke. Kalau yang pertama indikasi medis, kapan dilakukan harus operasi? Kalau memang katarak ini udah benar-benar parah, yang kalau tidak dioperasi mengakibatkan penyakit mata yang lain. Seperti dok? Contohnya glukoma, misalnya kataraknya sudah tebel banget. Ada orang yang benar-benar kasihan sudah takut banget gitu ya, walaupun udah burem, udah sakit, udah apa. Jadi dibiarin aja itu katarak sampai hitam tuh, ada tuh yang sampai hitam. Kok bisa dok dari putih kuning ke hitam? Sampai kuning, kecoklatan, coklat kehitaman. Oh, Lama-lama wow. Jadi begitu. itu sakit ya dok ya? Yang terasa. Kalau belum menekan bola mata, tekanannya belum tinggi, belum sakit. Nanti kalau udah tekanannya tinggi, dia glukoma, sakit, bisa juga sakit. Mengakibatkan serangan glukoma bisa. Nah, di kasus-kasus seperti itu kita harus bilang harus operasi.
Kalau sudah memang separah itu sampai kita takut, oh sampai ada komplikasi. Iya. Artinya katarak bisa membuat komplikasi ya? Bisa membuat komplikasi penyakit mata yang lain Mata yang lain, jika nah, itu dia. tidak dilakukan treatment. Oke. Atau pertimbangan medis yang kedua. Jadi kalau misalnya kataraknya belum terlalu keras, kita bisa pakai teknik yang isinya kecil. Oke. Itu tadi yang dihancurkan di dalam. Tapi kalau misalnya kataraknya udah kecoklatan banget bahkan sampai hitam, nggak kuat yang ngancurinnya. Ultrasoundnya itu kekuatannya udah nggak kuat saking dia kerasnya. Jadi harus dikeluarkan manual. Nah, dikeluarkan manual itu kan healingnya juga lebih lama. Nah, gitu. Jadi memang akhirnya indikasi-indikasi seperti itu yang kita harus sampaikan, kita harus ketahui lah pasien. Jangan ditunda-tunda. Nanti kalau misalnya ditunda-tunda lebih lama lagi malah lebih sakit operasinya, healingnya lebih lama. Tapi gini Clara, tadi dokter Dini kan sempat bilang bahwa kalau misalnya memang ada lah beberapa pasien yang dok entar dulu deh gitu kan, saya mungkin mau rembuk dulu sama keluarga besar ya kan. Nah iya, sampai kelurahan gitu. Nah itu apa yang mungkin dapat dilakukan sama dokter mata gitu ya? Tadi kan dokter bilang ya bisa aja ditangguhkan sebentar mungkin. Nah tapi untuk mencegah jangan sampai jadi makin jadi, iya, sampai hitam tuh. Sampai hitam tadi diapain tuh matanya? Ya, kalau misalnya memang mengobati kan nggak bisa ya selain operasi. Tapi memang ada obat-obat tertentu yang berusaha untuk sedikit slowing down, menahan gitu. Itu ada memang obat-obat tetes. Isinya seperti vitamin, mineral yang mencegah supaya nggak cepet-cepet. Nah itu ada. Cuman ya itu pun juga tidak bisa kalau dipakai terus-terusan ya nggak bisa. Artinya mungkin yang selama ini ada di masyarakat yang dikira menyembuhkan, sebenarnya bukan menyembuhkan. Menahan aja biar menahan gitu, biar nggak terlalu cepat. Iya. Tapi kalau tadi buktinya belum ada, secara saintifik baiknya jangan dong. Kasihan matanya ya, malah nanti ke arah iritasi bahkan infeksi. Karena memang evidence base-nya juga masih belum terlalu jelas gitu, apakah memang benar-benar slowing down beneran atau faktor yang lain-lain, psikis dan lain-lain juga kita nggak tahu. Gitu. Dan apalagi kalau kita ngarep jadi cerah lagi nggak mungkin nih dengan obat itu nggak bisa. Soalnya kan kadang-kadang ada pasien yang apalagi kan kalau misalnya katarak kan banyaknya kan udah lanjut ya usianya, udah sepuh. Jadi kadang-kadang secara psikologis mereka bilang udah deh dok obat aja. Nah itu maksudnya dok. Nah kadang-kadang kita resepkan itu. Tapi ya tetap keluarganya kita wanti-wanti. Ini nggak boleh terlalu lama. Kalau terlalu lama nanti malah bahaya. Tapi ya kalau misalnya biar nggak dapat apa-apa, biasa kadang-kadang ya kita berikan itu. Ada nggak sih dok kayak berapa lama sih maksimal kalau dari ketahuan? Waktu tunggunya ya. Waktu tunggunya. Dok paling lama ini deh pak sebulan atau paling lama seminggu apa gimana? Tergantung keparahan ya, tergantung derajat kataraknya gitu kan, ada stage-stage-nya kataraknya. Kalau misalnya masih stage-stage awal mau ditunggu sampai setahun, 2 tahun nggak ada masalah. Karena dia memang sebenarnya agak lambat ya, nggak terlalu cepat-cepat amat. Karena ya, ukurannya tahunan dan dia tidak emergensi gitu, tidak kecuali memang ada penyakit yang lainnya. Oke. Mempercepat. Nah, lensa ini dok, tanam yang Kemudian, dipilih. Wah, ya, berarti bisa nanti milih dong kita? Bisa. Jadi seiring dengan perkembangan zaman, lensa tanamnya pun juga berkembang. Nah inilah mungkin pasien juga harus tahu ya. Jadi ada tuh teknik lensa tertentu, mohon maaf bukan teknik. Ada lensa tertentu yang bisa misalnya habis operasi, saya bisa lihat jauh, saya bisa lihat dekat. Nah itu juga ada zoom biasanya. Tele. Nanti dijelaskan lebih lanjut dengan dokter Retno. Baik. Ada lagi dok mungkin dok? Udah ya. Jadi ya ini tadi saya sampaikan bahwa konsultasi dulu, diskusi dulu, walaupun memang mungkin nggak mau operasi sekarang-sekarang, perlu konsultasi dulu. Jadi bagaimana nih, misalnya nggak mau operasinya tahun depan, misalnya secara jauh ya, apa yang harus dilakukan. Atau kalau misalnya sudah nggak nyaman, misalnya ada orang-orang tertentu misalnya kataraknya masih awal-awal, tapi dia pekerjaannya misalnya nyetir, atau dia yang harus benar-benar jauhnya bagus. Atau misalnya dia fotografer, ngeliat jauh-jauh dia nggak ini, dia mau operasi bisa gitu. Jadi hal-hal seperti itu perlu didiskusikan lebih lanjut dengan dokter. Oke, monggo dok, silakan duduk dok. Silakan duduk dulu dokter. Saya yakin nih pasti pemirsa udah mulai penasaran nih. Betul. Tadi menanam lensa, apakah setelah ditanam bisa dipupuk atau apa? Diairi disiram terus. ya kan? Nah, karena abis ini kita bakal mengundang dokter Retno nih. Kita akan ngebahas tadi teknik masangnya gimana. Tadi kan dibilang ngeluarin dulu tuh lensa yang udah keruhnya. Atau bisa juga dihancurin. Dihancurin, tapi pakai ultrasound gitu kan. Nah, seperti apa? Pemirsa, jangan lupa kalau mau nanya juga boleh ya. Datangnya kemari. Enggak, Jangan kejauhan. kejauhan. Tinggal ketik aja DM kita di @halter_tvri ya. Jadi stay dokter karena saat itu. Asik.
dia dokter, karena sehat itu Asik. asik. Nah, kali ini kita akan melihat secara langsung ya. Sepertinya dipersiapkan sama Dokter Retno. Itu dia, makanya. Seperti apa tekniknya, seperti Ya. apa prosesnya. Aha, Tuh. Jadi langsung aja aja. kita panggilkan ya. Dokter Retno Unggul Hapsari, SPM, dokter spesialis mata. Dokter Halo Dini Dokter boleh Retno. Iya. Selamat datang, Dokter. Sehat Dokter Retno. Silakan Monggo dok, Dok. silakan duduk. Dokter Retno, dok nanya dong, dalam 1 minggu operasi katarak bisa berapa kali? Maksudnya Operasinya, dokter ngerjain operasi. Sesering apa, dok? Sesering apa sih? Sebenarnya, Heeh. kalau saya pribadi bisa 2-3 kali seminggu. Oh. Karena kan saya batasin antara jam poli sama jam operasi Operasinya. ya supaya lebih nyaman. Tapi artinya berarti memang banyak kasusnya gitu ya. Pasti Banyak ada sekali. aja tiap Ah. tiap minggu pasti ada aja operasinya Ya, gitu kan. bayangkan setiap orang penduduk Indonesia kan udah banyak nih, dan setiap orang punya 2 mata loh. Oh iya, oh iya katarak. Jadi nggak harus dua-duanya ya. Nah, katarak kan biasanya 1-2 apa ya? Biasanya 1-2. kita kerjakan satu mata dulu, kemudian sudah yakin bagus, tidak ada infeksi, baru 1 mata lagi. Loh kenapa dok? Kan nggak Iya. sekalian aja Sekali biar kerja kelar, gitu loh. biar sekalian kelar. Karena kan beda dengan operasi Lasik, lasik misalnya. Kalau katarak itu kan masuk ke dalam mata. Biasanya ada timbul peradangan, lebih resiko itu lebih banyak, dan ada sayatan. Nah, sehingga infeksinya lebih resikonya lebih banyak. Makanya Oke. itu harus benar-benar dijaga, harus patuh ya, gitu, untuk memastikan oke. tidak ada infeksi. Memastikan tidak ada infeksi itu butuh tunggu berapa lama, Dok? Antara satu operasi dengan operasi berikutnya. Biasanya kalau tidak ada masalah, pasien saya anjurkan mendingan tunggu 2 minggu untuk pindah ke 1 mata. Kirain Nggak kayak lama-lama. bertahun-tahun Iya, sampai sampai gitu kan. berbulan-bulan tuh enggak ya. Soalnya kan selama seminggu seperti operasi mata yang lain kan nggak boleh kena air kan. Biasanya setelah seminggu pasien mau mandi keramas bebas dulu deh dia seminggu menikmati Ngerasain mata. dulu menikmati Ngerasain mata barunya. Iya, benar. Lensa baru, lensa baru baru. maksudnya. Betul. Oke dok, biar lebih jelas nih tadi kan gimana tuh ngutik-ngutik matanya gitu kan. Menghancurkannya gitu kan. Apakah pakai bulldozer atau mesin apalah. Nah, monggo dok, ada mungkin yang ingin sampaikan. Nah, sekarang kalau tadi dokter Dini sudah ngomongin panjang lebar tentang apa itu katarak, terus katarak itu ternyata bisa dioperasi, kemudian bisa sembuh gitu Ya. kan dengan berbagai macam teknik operasi. Nah, ternyata pada saat saya ingin menjelaskan sekali lagi tentang konsep dari melihat. Nah, kan kita melihat itu melalui media refraksi dari luar ke kornea, nembus ke pupil, nembus ke lensa, kemudian sampai benda itu bayangan ditangkap di retina. Ya. Nah, letaknya lensa atau katarak itu ada di sini nih. Oke. Harusnya dia kristal yang bening. Bening harusnya ya. Sehingga sinar tembus tuh tanpa dari jendela, kayak dari jendela aja masuk ke dalam mata, ditangkap di retina. Jadi jelas ya, bening, jelas, semua warna terlihat cerah. Nah, pada saat terjadi katarak, entah itu karena penuaan atau karena kejadian yang lain, lensa yang jernih ini menjadi keruh, sehingga bayangan yang tadinya jelas menjadi tidak berwarna lagi. Nah, pada saat itu harus dilakukan operasi katarak. Kita mengeluarkan tuh lensa yang keruh tadi, kemudian kita ganti dengan lensa tanam. Kenapa harus diganti? Banyak orang yang bilang, aduh saya takut pakai lensa di dalam mata, mendingan nggak usah deh. Boleh, bisa, tapi ingat, setelah operasi katarak kita nggak punya lagi lensa di dalam mata. Sehingga lensa itu harus ditambahkan di kacamata. Jadi kacamatanya setebal pantat teh botol. Bukan, nggak boleh tebel banget ya berarti. Tebel banget, setebal botol gitu. Kayak kakek buyut kita zaman dulu mungkin ya, sebelum dikenal lensa. Nah, sekarang ada teknologi namanya lensa intraokuler atau lensa tanam. Nah, itu diselipkan ke dalam posisi lensa yang alami sehingga mengurangi, membantu memfokuskan penglihatan. Nah, ini adalah prosedur operasinya ya. Nah, ini adalah Veko, kita dengan sayatan kecil, kataraknya diambil, kemudian dilakukan lensa tanam. Nah, pasca operasinya setelah dilakukan penanaman lensa ini, pasien akan dapat melihat lagi dengan jelas.
Nih, dia melihat buku, membaca, kemudian bening lagi. Jadi bayangan dengan sempurna dapat ditangkap di kornea, di dalam retina. Nah, sekarang yang ingin saya bahas, ada nggak sih bermacam-macam beda-beda lensa tanamnya? Ternyata ada. Nah, ini dari bentuknya aja bermacam-macam nih, dari mereknya, dari fungsinya. Secara umum kita membagi lensa tanam itu menjadi 3 garis besar, yaitu monofokal, kemudian multifokal atau trifokal, yang terakhir adalah EDOF atau enhanced monofokal. Apa itu, Dok? Apa itu? Nah, kita lihat yuk. Nah, ini adalah lensa tanam monofokal. Mono artinya satu. Vokal itu fokus. Jadi dia punya satu fokus aja. Misalnya dia fokus ke penglihatan jauh. Yang lihat jelas itu adalah distan, jauh, yang jauh. Yang depan-depan, yang intermediate kita mau membaca atau mau make laptop gitu atau membaca buku, kita harus menggunakan kacamata seperti ini. Yang tadinya buram jadi jelas. Nah, ada lagi pada penderita yang ingin membaca aja, dia kerjaannya membaca nih. Jadi saya pengen baca itu enak, nggak pakai kacamata. Boleh. Jadi dia pakai lensa monofokal satu fokus, tapi fokus di dekat. Akibatnya apa? Akibatnya dia membaca jelas nyaman, tapi pada saat dia mengemudi dia harus memakai kacamata untuk bisa melihat jauh dengan bagus. Ya, ini misalnya ada juga yang satu mata difokuskan ke jauh, mata yang kanan untuk dekat, itu juga bisa kombinasi. Kalau gitu pas baca pakai kanan doang gitu? Ya, enggak juga, iya betul. Oh benar ya? Betul, betul. Oh, biar nggak pusing kali ya. Nah, kayaknya iya. salah. Dok, digeser dok. Nah, monofokal. Iya. Oh, jadi memang pusing nggak sih dok kalau penglihatannya beda kayak gitu? Iya. Setelah adaptasi biasanya nggak pusing sih. Banyak pasien yang lebih suka seperti itu. Jadi kalau baca harus gini. Iya, berarti pitching sebelah dulu kalau lagi baca? Enggak. Oh enggak? Tetap buka dua-dua mata. Yang satu mata otomatis dia menangkap jarak jauh, yang satu mata bekerja saat bisa kayak dia membaca. Ya? Otak itu ternyata sekeren sehebat itu. Wow. Ya. Dan ini biasanya pada pasien yang benar-benar nggak mau pakai kacamata. Sama sekali. Nah, yang lensa yang kedua multifokal, namanya juga multi, pasti beberapa lebih dari 2 atau trifokal, yaitu dia untuk distance-nya dia bagus, intermediate-nya untuk komputer dia bagus, untuk bacanya pun bagus tanpa kacamata. Ini apa dok yang bikin dia bisa multifokal, karena bisa bergerak-gerak atau? Bukan, lensanya ada bagian-bagiannya. Ada yang melingkar-lingkar, jadi untuk jarak jauhnya di luar, untuk tengahnya dia intermediate, di dalamnya dia untuk jarak dekat. Tapi yang jadi masalah adalah pada saat ini kan multifokal ya, jauh untuk jarak jauh, jarak dekat, dan jarak intermediate-nya tanpa kacamata, namun dia punya kekurangan juga. Apa tuh dok? Apa tuh? Jadi pada saat cahaya mulai redup atau masuk ruangan, nah dia mulai redup. Nggak seterang orang-orang yang menggunakan lensa monofokal. Sehingga pada saat membaca pun dia harus menggunakan penerangan supaya lebih nyaman. Dokter Retno mungkin bisa sambil duduk sebentar ya dok ya. Ini penasaran, ternyata lensa tuh banyak ya, berbeda-beda. Banyak pilihannya? Betul, itu lebih kepada pilihan pasiennya kah atau sesuai indikasinya tertentu? Betul. Tapi jangan dijawab sekarang dok, kita tahan dulu. Boleh kenapa sih? Pemirsa di rumah juga jangan kemana-mana ya, pastinya penasaran dong dengan jawaban dokter Retno seperti apa. Tetap saksikan Halo Dokter, karena sehat itu asik. Pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter, karena sehat itu asik. Dan tadi kita nanya atau kita lagi dengerin nih Dokter Retno ngejelasin, rupanya lensa itu ada macam-macamnya. Ada lensa kamera, ada enggak. Maksudnya kita ada lensa monofokal. Itu tuh kayak mesti milih gitu ya, Clara?
Jadi mau yang dekat, mau yang jauh atau mau yang Mau baca aja kiri kanan atau beda. mau lihat yang sesuatu yang jauh, nah itu. Ya, atau juga ada yang sifat tadi memang multifokal. Betul. Bisa ngelihat kemana-mana, tapi kalau gelap Kalau pas lagi gelap susah harus iya, pakai senter. nonton gitu kan. bioskop susah tuh, gelap-gelapan soalnya, enggak ya? Tapi kan layarnya juga Oh terang. iya, terang juga sih. Nah dok, tadi Clara nanya, milihnya mana yang multifokal, pasien mana yang dapetnya monofokal, itu berdasarkan apa? Apakah Hati nurani pasien. hati nurani banget nggak tuh? Jadi kayak apakah memang preferensi pasiennya, atau memang kita ngeliat, wah ini cocoknya nih yang multifokal? Jadi yang paling utama adalah ada tidaknya kelainan lain selain katarak. Karena kalau ada kelainan lain di mata itu selain katarak, tidak cocok untuk lensa multifokal ataupun lensa yang EDOF. Oh kalau ada kondisi lain? Kondisi lain misalnya Dok? ada glaukoma, jadi dia udah menurun nih, si fungsi saraf matanya, retinanya udah menurun, atau yang tidak diabetes. 100%. Diabetes, betul. Oke. Atau ada infeksi, jadi sudah menurun, udah nggak 100% lagi retinanya. Kita anjurkan untuk monofokal, karena kalau multifokal dia malah bingung nanti. Bagian yang harusnya bekerja, retina bekerja untuk intermediate, pas lagi rusak. Jadi dia malah bingung, malah nggak bisa, jauhnya buram, dekatnya juga buram. Oke. Banyak yang kejadian seperti itu. Jadi lebih kita anjurkan untuk monofokal, sehingga fokus ke satu distance saja, satu jarak aja, entah itu jauh atau untuk itu dekat, terserah Yang dia. lainnya di cover kacamata. Betul, Gitu. itu lebih aman. Oke. Ya ada lagi dok mungkin? Ah ini EDOF Ini yang nih. EDOF Ini lensa terakhir ya, Iya. karena tadi si multifokal itu sebenarnya udah bagus tuh. Dia bisa jarak jauh, jarak menengah sama jarak dekatnya tanpa kacamata. Tapi kok banyak yang ngeluh juga, kok agak kontras warnanya tuh hilang, menurun. Nah, makanya dikembangkan si EDOF, Extended Depth of Focus. Artinya dia sebenarnya monofokal, tapi fokusnya tuh digeser agak menjauh, sehingga dia bisa mengcover jarak intermediate. Oke. Nah, jadi seperti apa namanya ini. Nah kayak ini lingkaran-lingkaran ini sebenarnya lingkaran fokusnya. Nah ini untuk lensa EDOF dia bisa intermediate sama jauh. Tapi begitu baca dia bukan masih memerlukan kacamata. Baca. Nah itu tapi lebih nyaman pasien. Oke. Nah, dia masih bisa baca HP, baca laptop tanpa kacamata. Oke. Tapi kalau mau baca untuk waktu yang lama, mendingan pakai kacamata. Kacamata Ya. plus. Nah ini yang tadi ditanyakan Dokter Clara ya. Ini untuk yang glaukoma, untuk yang Ya. Untuk glaukoma atau ada kelainan yang lain, tidak dianjurkan untuk lensa-lensa yang multifokal maupun yang EDOF. Jadi lebih aman untuk monofokal, soalnya lebih bisa diadaptasi sama pasien dengan baik. Oke, dan sebenarnya dengan penggunaan kacamata juga masih aman-aman aja dok. Artinya kan paling nggak udah nggak buram lagi nih lensanya. Kalau soal buramnya karena tadi refraksinya kan tinggal pakai kacamata beres, berarti nggak masalah. Dok, ya mau dok silakan dok. Kalau orang ikut apa tadi baksos? Iya benar, dok, sering banyak ya. Ya. Ada kan Massal tuh, operasi massal. katarak gratis massal gitu kan. Itu pakai yang mana biasanya? Biasanya Tiga-tiga? kita nggak screening secara menyeluruh ya, sehingga harus kita monofokal aja lebih aman. Oh, Karena monofokal itu bisa untuk siapa saja. Jadi artinya mau ada penyakit, mau nggak ada, mau matanya nggak bagus-bagus amat, pakai monofokal Ya. bisa. Cuman tadi paling minusnya ya ada yang buramnya aja, entah itu dekatnya, entah itu jauhnya. Seringnya pakai mana dok? Pakai yang dibikin yang buramnya di dekat apa yang jauh? Biasanya dibikin buramnya yang baca, Oke. karena biasanya pasien nyaman untuk melihat yang jauh ya, begitu bangun tidur langsung bisa ngelihat jauh kan. I see. Nggak juga pasien bangun tidur langsung baca HP. Baca. Sekarang baca HP ya. Jarang Dan banget buat sih. safety juga kayaknya lebih aman yang bisa ngeliat jauh ya, Ya kalau ada jauh, apa-apa kan. karena kan kegiatannya mungkin lebih banyak yang harus Ngeliat melihat jauh. jauh. Jadi tadi mungkin saya ingin menggarisbawahi ya, yang tidak bisa saya sampaikan tadi, kalau pemilihan lensa itu tidak ada yang lebih bagus, tidak ada yang paling bagus. Jadi yang benar adalah mana lensa yang paling cocok untuk Anda. Nah, Sama itu seperti dia. jenis operasi lasik ya tadi Iya, ya. tadi sempat dibahas Jadi sebelumnya. meskipun monofokal paling murah katanya, tapi kalau memang mata dia paling cocok dan paling bagus untuk itu, ya itu yang terbaik untuk dia. Ya. I see. Kembali lagi soal kecocokan. Betul Betul. sekali. Ini juga
ngomongin cocok, dan ini pasti pemirsa juga penasaran ya pertanyaannya. Instagram ya. maksudnya. Instagramnya, Oh, pertanyaan oke. mereka tuh cocok yang mana juga. gitu kan? Bisa aja nyambungin deh. Oke. Pertama dari siapa? Kita lihat Instagram dari Nita Harwedi. Oh kurang panjang ya pertanyaannya. Coba tes mata, mana tes mata. Halo Dok, selamat pagi. Beberapa bulan yang lalu ayah mertua saya operasi katarak dan hanya mata kanan saja. Sementara masih menunggu jadwal operasi mata kirinya. Yang saya tanyakan, apakah memang operasi katarak sangat membatasi gerak? Karena sejak operasi beliau banyak pantangannya, seperti sholatnya nggak boleh sujud dan lain-lain, dan juga proses penyembuhannya lama. Apakah ada opsi operasi yang lebih minim efek sampingnya kah Dok? Atau memang operasi katarak itu seperti itu Nah, Dok, efeknya? tolong diklarifikasi dulu nih Dok. Bener nggak orang habis katarak nggak boleh sujud? Iya, Oh benar. betul. Jadi pada saat penyembuhan, yaitu 1 minggu pertama, kita kan menjaga supaya Posisi? luka insisi, kan sekarang kan pakai mesin ya, jadi lukanya meskipun kecil dia tetap ada luka, sehingga tidak boleh ada aktivitas membungkuk, sujud atau ruku itu yang menekan si takutnya lukanya akan kebuka lagi karena tekanan bola mata itu. 1 minggu itu? 1 minggu aja. Oke. Jadi ngangkat beban berat juga. Nah, itu gimana? Sama semua. Jadi ada beberapa sebenarnya aktivitas boleh normal tapi terbatas, nggak boleh angkat berat, dikurangin batuknya jangan kenceng-kenceng gitu ya. Bersin. Oh, iya. Bersin gimana kita Bersin manage biar gimana? lebih pelan? Ya sebenarnya dengan kemajuan teknologi yang sekarang kan masih aman ya, karena lukanya itu cuma Kecil 1,2 atau 2 mili ya. Tapi tetap aja dikurangin, takutnya akan menimbulkan komplikasi. Dan juga cuma seminggu doang kan Clara ya. Betul. Jadi kalau mau bersin tahan sampai seminggu lah. Pas keluar, kemana-mana. Dirapel bersinnya. Nah ini efek sampingnya emang begitu ya? Atau operasi memang katarak efeknya seperti itu? Terjawab semua ya berarti udah ya? Iya, tapi tadi Dok, opsi lain ada nggak Dok? Nggak ada berarti ya? Opsi lain operasi yang mungkin bisa lebih cepat pulih gitu Dokter Dini mungkin? Opsi lain dari operasi ya nggak ada ya. Nah, yang tapi tadi tekniknya dijelaskan kali ya. itu sama aja semua ya? Tekniknya seperti yang tadi disampaikan, Iya, ada yang manual zaman dulu banget, atau di kasus-kasus yang kataraknya keras yang nggak bisa dihancurkan ya manual, jadi insisinya lebar, sayatannya lebar, atau yang sayatannya kecil. Tapi tadi sama, seminggu udah disarankan lah ya, Iya. tidak ada gerakan-gerakan yang Iya, menumpuk. sama. Oke, next IG-nya masih banyak katanya nih Clara. Kita lihat pertanyaan kedua datangnya dari Eki Posangi. Halo Dok, usia saya 39 tahun. Mataku mulai kabur sejak umur 17 tahun. Terakhir update pemeriksaan bulan Agustus 2023, hasilnya kiri silinder dan kanan minus. Kasih dong solusinya agar bisa sembuh dan tidak pakai kacamata lagi. Ini di luar katarak nih ya, sepertinya ya. Tapi bisa jadi juga katarak loh. Hah? Kalau misalkan digonta-ganti lensa Iya terus. mungkin aja. Tapi Dok, ini singkat dulu Dok ya. Mungkin ini kan lebih ke arah mata minus nih sebenarnya Mas Lindo. Bisa nggak tanpa kacamata? Nggak Dokter bisa. Dini, nggak bisa? Nggak bisa. Berarti memang harus Jadi kacamata? memang kalau ada kelainan refraksi harus ada sesuatu alat baca, Aha. entah itu kacamata atau lensa kontak atau prosedur bedah. Atau lasik tadi berarti ya, Ya. kita bisa pakai lasik sebenarnya. Jadi Gitu ya kalau Mas Eki ya? misalnya iya mata kabur sejak umur 17 ya memang harus diperiksakan ke dokter. Kaburnya karena apa? Apakah memang murni kelainan refraksi atau ada kataraknya atau ada penyakit yang lain, kan kita nggak tahu. Atau jangan-jangan matanya kabur karena nggak betah di rumah. Jadi kabur dia keluar. Kita lihat ya, mungkin pertanyaan terakhir dari siapakah? Berikutnya. Gerangan? Mamat Ahmad. Halo Dok, usia saya 62 tahun dari Cianjur. Sebelah Halo, Pak mata Mamat. saya kalau bangun tidur susah dibuka. Kalau saya paksa buka sakit sekali. Kalau dipaksa buka sakit sekali ya Dok ya. Jadi kayak nggak ada cairannya. Kering gitu. Kering Gimana berarti ya? Dokter Retno mungkin? Ya, biasanya kalau sudah usia lanjut, biasanya 50 tahun ke atas, memang paling banyak mengeluh tentang mata kering. Memang produksi cairan mata kita sudah mulai terganggu, tidak senormal zaman mudanya. Jadi apalagi kalau habis tidur itu kan nutup terus, padahal kita perlu blinking atau ngedip supaya ada cairan yang keluar. Nah selama tidur kan nggak ada cairan yang keluar, jadi pas bangun tidur biasanya memang banyak yang mengeluh Mata kering. kering. Itu tinggal Bisa dicegah nggak Dok? Tadi mungkin tidurnya pakai tes mata dulu kali ya? bisa. Bisa. Jadi sebelum tidur mungkin kalau yang berat banget kita anjurkan untuk pakai gel ya, ointment gel. Itu untuk melapisin supaya nggak kering banget, dan pada saat bangun tidur langsung tetes pakai air mata buatan. Oke nih Dok, berarti seru banget ya. Iya hari ini menarik ya. loh katarak. Dan Iya, jelas ya. Iya, jadi kesimpulannya adalah begini. Kalau kita bicara katarak itu adalah nggak bisa dicegah, tapi bisa banget diobatin. Bisa disembuhin. Memang harus dengan operasi. Nggak Cuma ada- operasi loh. Iya, nggak ada pilihan lain, harus operasi. Mau itu lensa yang pakai yang multivokal boleh, mau yang monofokal boleh,
asal jangan disuruh les vokal. Karena nggak ada hubungannya. Ya gitu Clara. Jadi terima kasih sekali lagi untuk Dokter Dini dan juga Dokter Retno atas penjelasan soal katarak ini. Makin tercerahkan kita ya terkait dengan katarak ini. Dan tentunya terima kasih juga untuk pemirsa di rumah yang setia menonton Halo Dokter. Tetap saksikan terus dari Senin sampai Kamis ya. Karena kita akan tetap menyuguhkan nih tips seputar kesehatan yang tentunya bermanfaat untuk kita semua. Dan kalau tadi pagi misalnya lagi nyari kacamata, mana nih kacamata nih nggak ketemu sampai akhirnya kelewatan, jangan khawatir ya kan. Tinggal lihat YouTube kita di TVRI Nasional. Jadi stay di Halo Dokter karena saat itu asik. Dadah. Bye.